Halo teman-teman, kita jumpa lagi pada channel saya Cuap-Cuap Hardi, obrolan ringan kehidupan. Salah satu rubriknya adalah sudut meja, berkisah tentang hobi atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang di waktu luangnya, serta kisah-kisah yang menyertai dari kebiasaan ataupun hobi itu. Di kesempatan pada sore hari ini, saya senang bisa bisa hadir di sini seorang narasumber yang ada di samping kiri saya ini. Nanti kita mau mengulik lebih banyak tentang hal ihwal yang berkaitan dengan narasumber, hobinya, dan apa saja tentang yang dilakukannya. Nah, kita langsung mulai saja. Selamat sore, Lauren. Nah. Selamat sore, Kakanda. Oke, terima kasih. Mungkin kita bisa awali lebih dulu dengan pengenalan diri lah ya. Nama lengkap, lahirnya, lalu kemudian hal ihwal pendidikan. Silakan. Oke, baik. Perkenalkan kepada rekan-rekan dan Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Laurentius Arliman Simbolon. Lahir tepatnya 32 tahun yang lalu pada bulan April 22 tanggalnya di tahun 1990. Nah, untuk latar belakang pendidikan dari tingkat TK itu ada di Bukit Tinggi, di TK Islam Pertiwi. Kemudian di tingkat sekolah dasar negeri itu ada di Sekolah Dasar Negeri 03 Mandangin Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi. Nah, selanjutnya pada tahun 2002 setelah tamat dari SD, saya melanjutkan sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 06 Bukit Tinggi. Kemudian selanjutnya setelah tamat di tahun 2005, saya melanjutkan di SMA Sekolah Menengah Atas Negeri 05 Bukit Tinggi dan tamat tahun 2008 sebagai angkatan keempat. Nah, setelah itu lanjut dari SMA, saya berkuliah di Kota Padang dan beraktivitas sampai hari ini di Kota Padang. Oke, kita tahan dulu. Kita pada sesi pertama ini kita lebih fokus pada masa lalu, yaitu pada saat masih kecil sampai dengan SMA-nya lah ya. Itu boleh katakan di Kota Dingin Bukit Tinggi. Nah, ketika melihat bahwa sekarang udah punya gelar doktor ini, apakah memang dari masa lalu itu ada semacam angan-angan gambaran mau jadi apa gitu? Oke, dulu angan-angan kalau dibilang apakah pengen kuliah sampai setinggi-tinggi mungkin? Waktu kecil dulu tidak ada kepikiran sih, karena dari kecil dulu sudah besar di pasar dan sudah dididik oleh orang tua. Setelah sekolah jaga warung di pasar, kemudian itu pulang, atau bahkan setelah pulang sekolah langsung ke rumah. Jadi kayak aktivitas bertemu dengan teman-teman lingkungan mungkin bisa dikatakan sangat minim, dan lebih banyak beraktivitas membantu orang tua di pasar. Jadi lebih banyak di pasar, Om. Jadi mengenal angka-angka pun sebelum TK itu di pasar. Jadi sudah mengenal TK ya. Kalau beda kalau kita mengenal huruf abjad Latin, A sampai Z itu baru ketika sudah masuk TK ataupun di kelas 1 SD lebih tepatnya gitu kan. Tapi kalau bicara tentang ada nggak kepikiran sampai kuliah, sampai dengan jenjang terakhir, itu tidak ada. Bahkan ini kayaknya keluar dari cita-cita gitu. Jadi ini kayak Tuhan kasih kamu anugerah, atau ada di dalam kitab suci kan, ada orang yang diberikan Tuhan talenta 1, dia disimpannya 1 dan tidak dikembangkan. Ada Tuhan memberikan talenta 2, orang itu mengembangkan sampai 5. Ada yang talenta yang diberikan kepada seseorang itu 3 dan dia bisa mengembangkan dari 10 sampai belasan. Nah, itu yang setiap hari Minggu di Gereja Santo Petrus Klaver Bukit Tinggi, kita bergereja dari jam 7. Pernah saya dengar hal tersebut di dalam bacaan kitab suci, dan itu yang menjadi pedoman di dalam kehidupan saya gitu. Jadi saya potong dulu, itu pada waktu itu apakah TK, SD, SMP, SMA? Waktu itu mungkin sudah SMA. Sudah SMA. Jadi memang dari sejak mungkin sejak sebelum TK ya sudah ya rutin lah orang tua membawa ke gereja. Jadi masih terngiang-ngiang gitu. Waktu SMA itu masih terngiang-ngiang, wah Tuhan memberikan talenta. Jadi dulu waktu SD SMP nggak ada cita-cita dulu, mungkin paling
ya tamat kuliah jualan ya gitu kan, meneruskan usaha orang tua atau mau kerja langsung gitu kan. Untuk kuliah itu nggak ada kepikiran. Cerita tentang masa lalu orang tua, artinya membantu orang tua, dan di situ kemudian mengenal angka-angka lah begitu di pasar. Ya, Ini kerasnya kehidupan masa lalu, masa kecil. ya. Ini cerita dong. Ya, kalau bicara tentang kehidupan di pasar, ya kebetulan kami itu terdiri dari 6 orang. Anak bapak dan mama itu 6 orang, 2 cowok dan 4 cewek. Jadi rata-rata kami selang-seling untuk bantu orang tua di pasar. Nah, biasanya setelah tamat SD, setelah pulang sekolah, Oke. kemudian lanjut untuk di pasar. Ya, kalau dibilang pasar itu keras, ya karena sudah sering bersosialisasi tidak keras Biasa lagi, aja ya. sudah biasa saja. Jadi ya mungkin bahasa komunikasi mungkin di situ emang kasar. Kalau kita bilang kasar ya. Ya. Kalau di pasar mungkin karena kan tempat berkumpulnya baik orang yang bersekolah atau tidak bersekolah ada di pasar gitu kan ya. Kemudian ada transaksi jual beli. Tetapi kalau untuk apakah itu terbawa-bawa sampai sekarang, kebetulan tidak, akhirnya tersaring dengan sendirinya gitu. Tetapi memang sampai hari ini ketika pun di pasar ya saya sudah biasa saja. Kenapa? Karena gini Kakanda, karena sudah terbiasa dari pasar dari sejak kecil, jadi udah merasakan ya, pertama diusir Pol PP jualan, ya itu udah biasa saja gitu kan, itu udah pernah. Jualan apa sih Bapak ini? Pengen tahu ini? Gimana? Jualan apa sih? Jualan dulu itu macam ragam Kakanda, ada jualan apa kayak jualan rokok gitu kan, kemudian jualan makanan, kemudian jualan kembang api pernah, jualan poster, macam lah jualan gitu kan, jualan baju pernah gitu kan. Jadi kalau dulu kan musiman-musiman Kakanda, jadi musimnya apa gitu. Terus kalau mau lebaran kita jualan sendal, sepatu gitu kan, atau jualan poster, jualan kembang api. Kemudian nanti pas lebaran jualan rokok atau makanan ringan gitu kan. Nah kemudian keseharian orang tua itu jualan makan ringan gitu. Jadi kami itulah sering bantu. Jadi tiap hari Minggu itu pakai gerobak itu Kakanda, pergi ke Jam Gadang atau pergi ke pasar atas. Nanti ada 3 pos. Ada untuk kakak pertama, kakak kedua gitu. Jadi selang-seling, jadi saling bantu-bantu. Jadi kami saling support. Karena anak papa 6, anak papa dan mama itu ada 6. Jadi bagaimana untuk menopang kehidupan ini? Karena kan semuanya bersekolah. Jadi tidak mungkin kalau cuma satu penghasilan. Jadi papa mama juga ada penghasilan lain. Kami juga harus membantu olah pulang sekolah itu ke pasar jualan gitu. Jadi ya berselisih paham dengan polisi Pamung Praja atau dulu Trantip namanya kemudian ataupun dengan orang-orang di pasar itu sudah biasa saja. Jadi itulah dinamika kehidupan. Akhirnya orang juga menemukan apa yang akan dicarinya, apa yang akan ditujunya. Jadi itulah kisah-kisah kecil ya, kisah-kisah kecil pada waktu rentang waktu medio, kalau udah sering ke pasar itu medio tahun 94 sampai dengan 2008. Nah itulah kita di pasar, selalu di pasar bantu orang tua. Atau ketika abang ataupun kakak tidak bisa karena ada pelajaran tambahan, kita yang menggantikan gitu. Nah itu yang Lauren sendiri ini anak keberapa berapa saudara? Oh iya, saya anak kelima dari 6 orang. Nomor 2 dari bungsu. 2 dari paling bungsu ya. Nah ketika berbicara tentang pendidikan, tadi disebut bahwa mengalir begitu saja. Palingan kalau pendidikan ya selesai SMA lah begitu. Seperti begitu ya. Benar. TK dijalani, SD dijalani, SMP dijalani, dan SMA cukuplah. Tidak ada pemikiran yang lain. Nah, ini yang menarik Kanda. Cuman saya TK yang di keluarga. Kenapa? Karena sampai umur sekitar 5 tahun saya belum pintar ngomong. Jadi memanggil gajah itu masih manggil aja. Terus banyak hal-hal yang belum pas ngomongnya gitu. Jadi saya dimasukkan oleh orang tua itu ke TK. Itu pun sudah masuk di triwulan. Dulu kan kita mengenal triwulan bukan semester. Triwulan kedua Kanda. Jadi sudah triwulan kedua saya masuk TK dengan harapan orang tua anak ini bisa ngomong. Tapi ternyata ya berproses lah ya, akhirnya bisa ngomong. Ketika banyak bertemu dengan teman-teman sebaya, saling bercengkrama, saling berkomunikasi, akhirnya bisa. Tapi memang dari umur ketika orang udah bisa ngomongnya umur 3 tahun atau 4 tahun ya, sampai umur ke 6 hampir 5 tahun lebih lah ya, itu belum bisa ngomong dengan sempurna, masih terpatah-patah. Jadi kayak ngomong gajah itu aja, ngomong macam-macam lah ya. Jadi ada cuman hanya ujung-ujungnya saja, awalnya nggak ketemu gitu. Jadi itulah
saya masuk TK, jadi saya cuma salah satunya di keluarga itu yang Ya, masuk menginjak TK. taman kanak-kanak. Yang lain tidak. Yang lain tidak. Lainnya SD langsung. Langsung SD. Oke. Dan itu pun TK Islam. Nah, Oke. Bahwa tentu ada pembelajaran-pembelajaran yang didapat lah ya, Ya. di persekolahan itu sampai dengan SMA itu, dan masih di Kota Dingin Bukit Tinggi. Ya. Hanya lokalitas setempat saja sudah selesai tamat SMA, sudah nanti bantu orang tua ini menyambung usaha yang dilakukan orang tua. Tidak ada terpikir yang bukan-bukan, yang misalnya yang lebih tinggi lagi. Kalau sampai waktu SMP tidak, Kanda, karena waktu itu juga kakak juga belum ada yang kuliah. Jadi kakak itu kuliah, ya kakak sudah mulai kuliah ketika saya udah masuk SMP lah ya. Ada yang kuliah hukum, ada yang, dan itu pun masih belum jenjang S1 gitu. Jadi mereka ada yang D1 gitu kan. Kami belum mengenal kuliah. Bahkan dulu sempat ada dari pos datang mahasiswa undangan, ternyata itu cuma untuk D1. Jadi kami nggak tahu. Jadi tahun 2002 lah ya, 2002 saya baru SMP kelas 1 itu tiba-tiba ada undangan gitu kan ya. Oh, orang tua sudah bangga anak saya nih diterima jadi mahasiswa undangan. Mungkin Ternyata untuk itu yang tertua, untuk anak tertua. anak tertua. Jadi keluarga sudah bangga. Wah, ternyata itu cuma D1. Jadi itu mungkin gaya marketingnya, marketing kampus dulu, gaya lama ya. Itu kampusnya di Bukit Tinggi atau Bukit di luar? Tinggi, Oh, Bukit Tinggi. Jadi kuliahnya cuma di Bukit Tinggi saja kan. Jadi kami nggak ada kepikiran untuk keluar dari Bukit Tinggi. Baru kakak kedua lah tahun 2004 atau tahun 2000 berapa itu ya. Saya sedikit lupa. Baru dia kuliah di kuliah yang S1 di UNAN, sarjana hukum. Angkatan tahun 2000-an, kalau nggak tahun 2000 itu, tahun 2000 awal. Selesai 2004. Artinya nomor 2 ya? Iya, nomor 2. Nah, kemudian kakak kedua itu waktu itu D3. Nah, itu juga kemudian abang masuk polisi. Jadi nggak ada kepikiran, wah siapa nih yang mau jadi patron untuk kuliah gitu. Nah, tapi karena ada kakak kuliah waktu itu sarjana hukum, nah saya juga tertarik akhirnya mengambil sarjana hukum. Kenapa? Melihat orang berbicara dengan lantang, berbicara dengan benar-benar ada kekuatan hukumnya, atau bisa dikatakan lantang lah dulu ya. Kita kalau dulu waktu SD kan atau SMP kan kita tidak bicara tentang kekuatan hukum. Karena orang nggak legal standing itu tidak terlalu paham. Betul. Baru ketika hari ini baru saya paham gitu. Jadi waktu itu ketika melihat, wah menarik nih Kanda, ketika orang ngomong terus dia lantang dan kakak nomor 2 jadi patronnya Lauren. Iya. Setidaknya menjadi patokan lah gitu. Jadi patron untuk mengambil sarjana hukum di Nusa Dalas. Akhirnya ambil. Oke, berdasarkan dari informasi bahwa ada juga ambil dengan latar belakang ekonomi. Iya. Nah, bagaimana ceritanya? Jadi dulu itu sempat kepikiran bisa nggak nge-challenge diri sendiri untuk bisa kuliah di tempat lain gitu. Jadi itulah obsesi sampai bahkan S3 itu ya, challenge juga diri bisa kuliah waktu yang lebih gila itu waktu kuliah S3. Waktu kuliah S3 itu saya ngambil 5 master. Oke, tahan dulu. Ya, itu nanti bisa kita pemirsa, diskusikan. jadi kita pada sesi pertama ini mencoba mencuplik masa lalu dari Lauren, bagaimana keluarga, bagaimana perjuangan, bagaimana situasi yang dia hadapi oleh Lauren, hingga akhirnya sampai dengan tingkat pendidikan SMA. Kita jeda sebentar dulu. Oke, pemirsa, kita sambung lagi jeda kita dari sesi pertama. Kita tadi pada sesi pertama mau mengulik nih tentang masa lalu Lauren ini. Dan perlu Anda ketahui bahwa untuk pertemuan ini saya mesti membuat janji sedemikian rupa untuk mendapatkan waktu yang cocok untuk bisa berjumpa. Dan perjumpaan pada sore hari ini pun ada penyesuaian waktu dan agak bergegas sedikit sepulang Lauren dari mengajar di Universitas Eka Sakti. Eka Sakti sekarang. Nah, ini dosen ya? Iya, benar. Memang ada setelah SMA itu sudah mulai terbangun cita-cita, satu saat aku mau jadi dosen, bukan? Tidak, waktu SMA itu ya pengen jadi jualan aja. Oh, jualan aja. ya kan, jualan seperti yang udah terbiasa. Bahkan untuk menjadi seorang dosen itu kayaknya nggak ada kepikiran. Karena meskipun waktu SMP Kanda ya, sering meminjam buku di perpustakaan, sering baca dulu. Jadi saya menghabiskan satu buku itu sekitar paling 2 buku ya, itu bisa 1 hari. Karena hobi baca dulu, hobi baca-baca novel atau baca-baca pengetahuan yang lebih banyak sosial lah ya, ataupun cerita-cerita fiksi gitu kan ya, banyak baca-baca itu aja kebanyakan. Jadi kayak seminggu itu bisa menghabiskan sekitar
8 sampai 10 buku. Berapa kalau sebulan? Setahun? Sebulan itu ya. Habis buku di perpustakaan? Ya waktu itu perpustakaan SMP gitu kan. Jadi cerita-cerita fiksi itu banyak saya baca gitu. Saya baca dia. Jadi kayak kalau membaca itu kayak nggak lelah gitu kan. Jadi enak aja gitu. Kayak saya masuk dunia sendiri di buku itu. Saya memahami alur peristiwa tersebut dan menjalani alur peristiwa si pembuat cerita atau si pengarangnya. Dan itu saya nikmati itu waktu SMP. Waktu SMA sudah agak kurang. Kenapa? Mungkin karena sudah aktivitas dari SMA itu sudah cukup padat juga. Kemudian juga sudah sering aktif membantu orang tua di pasar. Kemudian juga sudah banyak bertemu teman-teman. Jadi aktivitas membaca kurang. Tetapi membaca koran bola ataupun koran-koran politik atau koran sudah mulai suka ya? Ya sudah mulai suka. Oke, jadi begini, ketika tamat SMA tentu berpikir saya ini mau melanjut kemana? Ya. Terpikir pada waktu itu. Apa terpikirnya itu karena yang tadi, karena waktu mulai kakak nomor 2 itu pengen masuk fakultas hukum, kemudian ada beberapa isu-isu di televisi itu yang bicara tentang kaitan dengan hukum. Nah itu yang akhirnya meminat untuk masuk fakultas hukum. Jadi memakai jalur SPMB ya namanya dulu, akhirnya mendaftar di Fakultas Hukum Universitas Andalas pada tahun 2008. Tapi sebelum informasi yang diberikan kepada saya ini adalah latar belakang ekonomi. Ini di mana kuliahnya? Nah ini di STI Pelita Bangsa dan itu kelasnya di Sabtu Minggu. Nah tapi yang kelas reguler yang saya pakai atau bahkan menjadi patron dalam kehidupan pada hari ini itu di hukum gitu. Karena memang di dunia kita bilang dunia ruang lingkup penegakan hukum itu butuh pertama intonasi ataupun pemikiran yang pas ketika kita akan berdiskusi ataupun kita akan berkomunikasi. Kita harus memiliki sebuah pemikiran yang luas. Kita tidak hanya fokus kepada sebuah isu saja, atau kita tidak fokus pada apa yang kita pahami saja, tetapi kita juga harus mendengarkan banyak pihak dan kita punya referensi yang banyak. Apakah itu menyebabkan Lauren setelah menyelesaikan pendidikan SH-nya di Fakultas Hukum UNAN, kuliahnya 2008 sampai 2012 ya? Kemudian mengambil pendidikan lanjutan. Kalau melihat di sini ada cukup banyak ya program magister ini. Ini menarik ini. Jadi gini, jadi saya itu memiliki sarjana hukum dan sarjana ekonomi. Nah, selanjutnya itu saya mengambil kuliah magister tuh 6 lagi. Pertama itu waktu tamat 2012 dari Universitas Andalas, saya melanjutkan itu di magister penotariatan. Magister konotariatan di Fakultas Hukum Universitas Andalas juga. Nah, itu dari tahun 2012 sampai 2014. Jadi sebelum saya wisuda, saya sudah keterima menjadi mahasiswa kenotariatan, magister kenotariatan waktu itu kan dah. Jadi dulu itu sempat cita-cita pengen jadi notaris gitu kan ya. Tapi masih tetap hati pengen jadi pengacara gitu. Jadi ya udahlah, selesaikan dulu kemana aja gitu arahnya, karena waktu itu juga gak kepikiran pengen menjadi abdi negara, mau jadi PNS atau pegawai negeri ataupun ASN, aparatur sipil negara, pegawai negeri sipil ataupun aparatur sipil negara, nggak kepikiran itu ya menyelesaikan studi S2. Nah setelah studi S2 itu baru nanti mau ngapain gitu. Jadi ketika selesai S2 itu barulah mendaftar jadi dosen gitu kan ya. Itu pun kayak iseng-iseng saja Kanda. Jadi kayak seolah-olah ya daripada nggak make lah ijazah ini gitu ya. Nah kemudian juga di waktu kuliah S2 itu juga sudah hobi mengoleksi buku. Mengoleksi buku di kamar sendiri, dan ternyata itulah yang akhirnya mengantarkan, karena iseng-iseng tadi ini akhirnya menjadi benar-benar kayak jadi pilihan hidup gitu. Menjadi seorang pengajar itu kayak jadi sesuatu yang menarik di dalam kehidupan ini. Bagaimana merubah mindset seseorang itu menjadi lebih baik. Yang dia dulu tidak mengenal, sekarang akhirnya mengenal. Nah, kemudian setelah saya magister konotariatan, sejak 2014 itulah menjadi dosen. Nah, menjadi dosen. Kemudian dosen di mana? Di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang di Universitas Sakti waktu itu. Jadi ada sekali 2. Nah, lanjut setelah itu tahun 2016
2015 lah dulu ya. 2015 mencoba program doktor di Universitas Indonesia. Nah, ternyata waktu itu masih belum rezeki. Dan 2015 juga mencoba program doktor di Universitas Andalas, juga belum rezeki. Waktu itu masih tulisan belum ada, artikel jurnal belum ada, buku-buku juga belum ada. Jadi seolah dosen harus ada dulu begitu ya. Dosen itu kayak ini kan dosen itu tidak berbuah. Talenta yang diberikan Tuhan itu sepertinya tidak mengalir gitu. Nah, sejak 2015 barulah punya buku banyak, artikel jurnal banyak, baik internasional ataupun nasional, kemudian rajin juga menulis di surat kabar, kemudian juga mengikuti konferensi-konferensi nasional ataupun internasional. Nah, dari situ tuh sudah mulai menabung, sudah mulai memiliki beberapa buku, kemudian beberapa artikel. Nah, disitulah mencoba mendaftar di program Doktor Ilmu Hukum S3 di Universitas Andalas. Dan puji Tuhan diterima. Memang berkat kuasa Tuhan yang salah satu yang luar biasa di dalam kehidupan. Dan saya masih ingat waktu 2016 itu, waktu masuk Paskah itu saya dibasuh kakinya itu oleh pastor Padang Baru, dan saya merasa kayaknya tahun ini tahun saya. Nah gitu. Dan 2016 Maret saya disumpah dilantik menjadi seorang advokat, dan di 2016 April pengumuman kelulusan saya menjadi mahasiswa dokter hukum, dan di bulan Mei saya lulus beasiswa LPDP, Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan Kementerian Keuangan. Untuk hal pendanaan program doktoral itu? Iya, dari beasiswa Kementerian Keuangan. Ya, itulah akhirnya yang merubah nasib seorang anak ini gitu, seorang anak Tuhan ini gitu. Jadi seolah-olah itu tuh sejak 2015 ya tidak lulus, kemudian ada seorang dosen di Universitas Andalas yaitu Prof. Saldi Isra menyatakan, kamu dosen tapi kok tidak memiliki banyak buku, tidak memiliki artikel jurnal, tidak memiliki tulisan di surat kabar. Itu seolah yang menampar pipi kiri atau pipi kanan saya, yang mungkin tidak secara fisik tetapi secara akademis ditampar kiri dan kanan. Oh iya benar juga. Saya sedikit inilah ya berenung lah ya. Berenung di rumah, kemudian melihat kenapa saya begitu ya, Akhirnya di 2015 itu saya menulis buku banyak, menulis artikel jurnal banyak. Jadi waktu sudah mendaftar apply S3 itu saya sudah memiliki sekitar 8 buku, kemudian artikel jurnal itu sudah puluhan, surat kabar begitu juga, dan artikel jurnal baik itu artikel konferensi nasional internasional juga banyak. Jadi di situ tuh akhirnya nggak lama-lama, mana proposalmu, kemudian jelaskan, ya udah kamu keterima jadi mahasiswa S3. Saya memikirkan ketika mencoba untuk mengontak Loren ini, saya pikirkan ini anak yang cerdas ini. Sehingga tidak. Bukan. Maksudnya ini bisa menempuh pendidikan magisternya pada waktu yang bersamaan. Saya membaca di sini yang magister ilmu komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Andalas tahun 2020. Kemudian magister pendidikan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang tahun 2020 juga. Lalu pendidikan magister manajemen sains di Universitas Muhatta tahun 2020 juga. Saya membayangkan kalau yang biasa-biasa saja mungkin agak kelabakan juga ini untuk menempuh pendidikan S2-nya lah pada waktu yang bersamaan. Saya pikirkan, wah ini pinter nih orang ini. Seperti begitu. Wah, itu berkah COVID sebenarnya. Jadi waktu kuliah doktor itu, waktu 2016 saya kuliah doktor ilmu hukum. Saya mengambil disertasi tetap ke hukum tata negara. S2 saya itu kenotariatan. Jadi masih tidak match ya dari S1 dulu hukum tata negara, S2 kenotariatan, S3 hukum tata negara. Jadi saya mengambil magister hukum lagi di Universitas Eka Sakti. Nah, dari sinilah saya menjadi dosen di Universitas Eka Sakti. Jadi saya hukum tata negara. Hukum tata negara. Jadi saya ambil lagi magister hukum tata negara di Universitas Eka Sakti. Supaya match dari S1, S2, S3. Ya, jadi match ya. Akhirnya S1, S2, S3 saya itu hukum tata negara bicara tentang HAM, Lembaga Hak Asasi Manusia. Dan itu adalah dari skripsi saya yang saya perjuangkan sampai disertasi. Nah, kemudian setelah 2016 dan selesai 2018, kemudian itu juga saya mengambil magister manajemen di ISTIA KBP. Nah, itu penelitian tentang hukum.
Jadi kan magister hukum, magister konotariatan, sarjana hukum, dan doktor ilmu hukum itu adalah penelitian hukum. Kemudian saya mencoba melihat hukum dari sisi lain, dari sisi manajemen sumber daya manusia. Bagaimana pemenuhan dari orang-orangnya terhadap sumber daya manusianya. Jadi kelihatan bagaimana proses penegakan hukum itu. Jadi itulah saya mencoba meneliti hukum di bidang lain. Jadi penelitian tentang hukum. Nah, penelitian tentang hukum itu di Magister Manajemen. Dan itu selesai 2019, masuk 2017, selesai 2019. Nah, sampai tahun 2019 itu ternyata saya belum selesai juga untuk doktornya. Banyak panjang disertasi, dan 2019 akhir atau 2020 awal ternyata ada wabah virus corona. COVID, ya, okay. Nah, wabah virus corona itu memang banyak orang yang kalau bisa itu jangan terjadi wabah COVID gitu ya, atau banyak orang yang dirugikan. Nah, ternyata untuk saya di bidang pendidikan, di bidang akademis itu menguntungkan saya. Malah menguntungkan. Ya, saya coba men-challenge diri saya, bisa nggak saya keluar dari zona nyaman untuk kuliah di tempat lain. Nah, saya ambil deh kuliah di Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Dallas di angkatan 2020 atau tahun masuk 2020. Magister Pendidikan, yaitu fokusnya itulah pendidikan kewarganegaraan, itu di Universitas Negeri Padang angkatan 2020. Kemudian Magister Sains Manajemen itu di Universitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bung Hatta di angkatan 2020. Perguruan tinggi berbeda-beda nih. Perguruan tinggi berbeda-beda dan pendidikan dokter juga masih berjalan. Nah, itu loh. Nah, kemudian penelitiannya juga penelitian tentang hukum. Jadi di ilmu komunikasi bagaimana perilaku komunikasi advokat dalam memberikan bantuan hukum. Kemudian di pendidikan kewarganegaraan bagaimana mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat tidak mampu. Kemudian di manajemen sains bagaimana variabel kepemimpinan, variabel manajemen kinerja mempengaruhi kinerja advokat dalam perspektif keadilan sosial. Nah gitu. Jadi ada variabel-variabel yang mendukung. Jadi masih fokus tentang hukum. Memang subjeknya itu atau objeknya masih sama, tetapi bagaimana cara melihat membongkar dari sisi pandang mana gitu ya? Iya, membongkar penelitian ini berbeda. Sisi pandang mana, benar kan, Da? Nah, itu akhirnya yang menjadi tulisan untuk doktoralnya? Doktoralnya itu masih melanjutkan yang dari skripsi dulu. Jadi pengaturan kelembagaan hak asasi manusia di Indonesia. Nah, itulah yang menjadi dari S1, S2, MH, dan S3 itu masih sama. Jadi inilah yang membuat saya mempertahankan bagaimana pengaturan kelembagaan hak asasi manusia di Indonesia. Nah gitu. Jadi yang menariknya lagi, yang seperti Kanda bilang tadi, kenapa sekali kuliah sekali tiga gitu? Iya, jadi bersamaan. Tahun 2019 itu belum selesai. Jadi daripada saya buang-buang waktu atau mau nungguin tanpa kejelasan, ya udah saya kuliah lagi. Challenge saja. Challenge diri, bisa nggak kita. Tapi pada waktu itu kan sudah berstatus sebagai dosen kan? Sudah, 2014 saya jadi dosen kan. Dosen men-challenge diri pada tahun 2019 itu. Iya, 2020 ya, 2020 tepatnya. 2019 sudah saya ambil pendaftaran, 2020 baru ujian dan keterima gitu. Boleh dikatakan kalau 2014 ya jadi dosennya, usia 24 udah 24 tahun sudah jadi dosen. Iya. Dosen muda mungkin. Dosen muda dan mahasiswanya itu rata-rata sudah para penegak hukum, itu banyak kepolisian, kemudian juga banyak yang sudah kerja ataupun PNS tapi yang belum S1. Jadi banyak banyak pengetahuan gitu. Jadi dari mereka lah saya, oh begini loh dunia hukum. Jadi waktu dari S1 ke S2 langsung jadi dosen itu kan mindsetnya hanya bicara tentang teori-teori di dalam buku. Ternyata prakteknya berbeda. Dan prakteknya itu berbeda itu ya dari rekan-rekan yang saya ajar atau dari bapak ibu ataupun teman-teman yang saya ajar sebagai mahasiswa saya pada umur 24 tahun. 24 tahun jadi dosen-dosen muda yang diajari yang mahasiswanya mungkin ada yang lebih tua gitu. Iya, benar, banyak lebih tua. Bahkan ada yang seusia orang tua saya atau papa gitu kan. Tapi ya namanya dunia perkuliahan, satu ya di depan sebagai dosen, satu lagi sebagai mahasiswa kan begitu ya. Benar kan ya. Saya melihat juga bahwa ini juga tidak luput dari soal keterlibatan berorganisasi ya. Saya melihat di sini ada sejumlah aktivitas baik pada saat berstatus sebagai mahasiswa maupun setelah selesai
pendidikannya ini. Ada di Badan Eksekutif Mahasiswa, kemudian ada di unit kegiatan mahasiswa, ada di himpunan mahasiswa, kemudian ada juga di PBHI juga ya, PBHI ya. Kemudian sebagai anggota PMK Cabang Padang, pengurus Peradi, ketua bidang HAM KNPI, ketua bidang pemerintahan dan konstitusi pengurus pusat Pemuda Katolik, pengurus Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara. Ini sama ya. Kemudian pengurus Asosiasi Dosen Pengajar Pendidikan Pancasila PPKN ini. Kemudian sekarang ini juga jadi sebagai salah satu pengurus pusat di Pemuda Katolik. Ini aktivitas kuliah ya, mengajar ya juga. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan bersifat organisasi. Ya mungkin ada banyak lagi nih kegiatan-kegiatan, termasuk juga ada sejumlah pelatihan dan pendidikan yang pernah diikuti. Nah, menyimak dari riwayat pekerjaan ini, ada sebagai ketua jurnal Sumatera Law Review ya, ketua jurnal Encyclopedia of Journal, mediator bersertifikat, udah masuk nih ke Mahkamah Agung, lawyer, member Peradi, asesor BKD. BKD ini apa nih ya? Beban kinerja dosen. Reviewer jurnal nasional. Lalu kemudian ada sejumlah karya ilmiah yang sudah terbit ya. Buku ajar dan buku referensi yang punya ISBN. Artikel jurnal internasional yang ada 3 artikel, yang nasionalnya ada 90 artikel. Saya membayangkan ini. Kemudian ada juga di seminar-seminar internasional maupun nasional 7 artikel opini di berbagai media cetak dan online. Ini sepertinya nih puncak-puncaknya ini ya, keterlibatan baik yang sifatnya nasional maupun internasional gitu ya, tulisan-tulisan riwayat pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti. Boleh dikatakan ini usia yang sangat produktif ini. Ya, setidaknya begitulah kata. Jadi memang apa ya, diberikan kesempatan, kenapa kita tidak menggunakannya dengan sebaik mungkin, atau tidak seharusnya kita harus mengeksploitasi apa yang kita punya gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, Kanda, apa yang talenta yang diberikan Tuhan itu ya harus dikembangkan. Jangan cuma satu itu disimpan-simpan, tapi harus dikembangkan. Bahkan juga pada juga diamanatkan sekarang juga sekretarisnya Yayasan Yosudarso juga, kemudian juga menjadi penyuluh dari anti korupsi dari KPK juga pada hari ini. Jadi memang semuanya itu adalah apa ya? Dulu saya nggak ada bayang-bayangin pengen seperti ini ya. Pengen dulu ya kehidupan ya jualan di pasar, selesai mencari kehidupan sehari itu saja, kemudian untuk dimakan, pulang, besok cari lagi. Yang kepikiran itu saja dulu, Kanda. Jadi pada hari ini ketika sudah sampai di momen ini, dan benar kata Kanda, pada usia produktif ya bagaimana saya tidak mengeksploitasi diri ini lagi. Jangan sampai nanti ketika tua menyesal. Seharusnya apa yang pada hari ini tuh, ayo gali potensimu, apa yang bisa kamu lakukan, apa yang bisa kamu berikan manfaatnya bagi banyak orang, silahkan. Kenapa saya sampai segini, Kanda? Saya memiliki kedua orang tua yang sangat sayang dan sangat perhatian sama saya. Namun sayang, pada waktu dulu mungkin papa dan mama itu tidak mengenal bangku pendidikan. Mama itu sampai hari ini tidak mengenal huruf, tidak bisa membaca, karena tidak mengenal pendidikan. Ya mungkin waktu itu kakek nenek atau opung saya tidak punya biaya untuk menyekolahkan. Situasi ekonomi, stabilitas ekonomi. Begitu juga papa itu cuma sampai kelas 3 SD. Tapi papa bisa membaca dan menulis. Membaca, berhitung dan menulis bisa. Nah, tapi hanya sampai kelas 3 SD, kelas 4 beliau sudah merantau. Anak-anaknya 6 orang ini sudah berkata jadi orang lah. Jadi orang. 10 jadi di umur 10 tahun papa itu sudah merantau. Sudah melanglang buana. Jadi itu yang sedikit mengilhami saya, harus ketika kamu diberikan Tuhan, ayo kembangkan apa yang bisa kamu kembangkan, eksploitasi, challenge gitu. Kemudian kenapa saya memiliki kuliah yang banyak? Akhirnya ketika saya bertemu banyak orang, saya memiliki pengalaman yang baru. Kemudian saya juga bertemu dengan orang-orang baru yang memiliki wawasan-wawasan baru. Nah, itulah kenapa saya pengen berkuliah lagi, kenapa pengen berkuliah lagi. Kenapa? Ternyata semakin banyak kita ketahui, semakin sedikit yang kita ketahui, semakin mengkerucut dia, Kanda. Jadi kita fokus ke situ, apa yang kita ketahui saja. Tidak terlalu banyak omong, tapi banyaklah tindakan. Nah, inilah yang membuat saya itu menjadi
pengen kuliah setinggi-tinggi mungkin atau kuliah sebanyak-banyak mungkin, begitu kan dah? Tadi Lauren menyebut ada beberapa buku ajar dan buku referensi ber-ISBN. Ya. Kemudian ada artikel jurnal internasional yang reputasinya ada 3 artikel, lalu yang untuk jurnal nasional yang terakreditasi 90 artikel. Ya. Saya juga melihat di sini nih ada satu ditulis nih Laurentius Arliman Simbolon seperti ini, pemirsa ya. Kedudukan KPAI dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Ya. Ini tentang apa ini? Jadi ini salah satu tesis saya di Magister Hukum, bicara bagaimana sih kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam perspektif hukum ketatanegaraan. Di posisi mana dia? Karena dia itu dibentuk di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang 17 tahun 2016 perubahan kedua, Undang-Undang 23 tahun 2002 Perlindungan Anak. Ya. Jadi dia sebagai lembaga negara independen, pasal 77 angka 1 Undang-Undang tersebut atau Undang-Undang 23 2002 yang lama menyatakan bahwa harus ada sebuah lembaga negara independen yang melindungi hak anak, yaitu yang bernama KPAI ini ya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Nah, inilah yang menjadi tesis saya di Magister Hukum. Dan ini juga berkaitan dengan disertasi saya tentang pengaturan kelembagaan hak asasi manusia di Indonesia. Jadi lembaga HAM itu bukan hanya KPAI, ada Komnas HAM, ada Komnas Perempuan, kemudian ada LPSK, ada Ombudsman. Nah, itu cita-cita dalam disertasi itu atau temuan hasil penelitiannya itu adalah bagaimana menggabungkan lembaga ini menjadi sebuah lembaga HAM saja. Nah, itu dia. Dan ini menjadi boleh katakan pada waktu itu ya menjadi subjek atau pokok pemikiran yang untuk menjadi tulisan. Tulisan. Dan ini juga kecintaan terhadap sepupu atau bere-bere saya, karena bere-bere atau anak-anak kakak atau anak abang. Jadi inilah yang menjadi bagaimana saya menulis tentang ini. Nah, ada itu menjadi sumber inspirasi juga. Iya, itu jadi inspirasi. Di belakangnya ada foto ini, ada anak kakak. Nah, begitu ya. So sweet ini. Ya namanya kalau akademisi atau yang bergerak di bidang pendidikan, kalau sudah bisa menghasilkan buku ini, wow, ini sudah levelnya lain daripada. Wah, biasa sekali kan. Ini kebetulan ini buku berapa ya? Buku ke-10 kalau nggak salah. Sekarang lagi menulis buku ke-12 dan ada buku 13-14. Jadi ada tawaran juga dari beberapa penerbit untuk menerbitkan karya disertasi saya itu menjadi sebuah buku. Pertanyaan saya sebelum kita mengakhiri ini, energi yang besarnya dari mana datangnya nih untuk menulis? Ini ada kegiatan organisasi, ada kegiatan mungkin menjadi dosen, kemudian ada lagi kegiatan mau menulis lagi nih, energinya dari mana? Energinya itu pertama sering berdiskusi dan bercengkrama dengan banyak orang, Kanda. Kemudian ya pertama pendidikanlah yang merubah kehidupan kita. Pendidikanlah yang merubah kehidupan kita. Kitanya itu menjadi kunci untuk pertemuan kita bersama dengan Lauren. Oke. Jadi kita ada waktunya untuk memulai dan mengakhiri. Ya. Sebenarnya banyak lagi mau dikorek-korek ini. Boleh, tapi mungkin lain waktu lah gitu pada kesempatan lain. Kalau tulisan Kanda silahkan diklik saja, diketik saja di Google Laurentius Arliman Simbolon. Nanti tulisan-tulisan itu bisa muncul ya. Pemirsa, ada waktunya kita untuk berpisah. Kita udah tadi bertemu, ada waktu untuk berpisah. Banyak hal kiranya yang terungkap ya, bagaimana masa lalu, bagaimana perjuangan untuk ya menggapai suatu kehidupan yang lebih baik, dan salah satu caranya adalah lewat pendidikan, karena pendidikan merubah kehidupan seseorang. Benar. Pengalaman dari Laurentius Arliman Simbolon itu kiranya menginspirasi bagi kita semua, bagi anak-anak muda, dan mungkin juga ada pencapaian-pencapaian yang mungkin masih ada yang masih ingin diraih oleh Laurentius Arliman Simbolon. Teriring ucapan terima kasih kepada Lauren ya, yang telah bersedia meluangkan waktu, dosen muda kita ini. Kalau ada waktu nanti kita akan ambil satu kesempatan, mungkin ada diskusi-diskusi ataupun percakapan-percakapan. Demikian kiranya itu berguna untuk kita semua. Ucapan terima kasih dari saya Hardri Gowonto bersama dengan Vincent yang menjadi editor dalam kegiatan ini. Semoga ini berguna. Kita berpisah. Terima kasih. Salam kompak.